Kita semua bisa hadir dalam rangka untuk kegiatan pelatihan kolaborasi online pengembangan kewirausahaan terpadu, khususnya pembuatan sushi. Yang saya hormati PLT Kepala Seksi Penempatan, Pelatihan, Produktivitas, dan Transmigrasi Sudin Naker Transki Jakarta Pusat, Pak Bambang Prayitno. Kemudian yang saya hormati owner sekaligus instruktur Oriza Organik dan Herb Kitchen, Ibu Lia Kartika Sari, para pendamping kewirausahaan Sudin Akrentas G Kota Jakarta Pusat, dan para trainer binaan Sudin Akrentas G Jakarta Pusat, seluruh yang pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua bisa bergabung dalam media telekonferensi Zoom pelatihan kolaborasi online pembuatan sushi yang merupakan pengembangan kewirausahaan terpadu. Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya menyampaikan bahwa sekarang kita memiliki kegiatan-kegiatan ini nantinya yang bisa disebut dengan Jackpreneur. Karena Jackpreneur ini adalah program gubernur DKI Jakarta dalam rangka menciptakan lapangan usaha baru yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, sehingga sebuah tatanan kota Jakarta yang maju, kotanya dan bahagia warganya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan dan membentuk Jackpreneur yang tangguh, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan bantuan kolaborasi CSR dari pihak-pihak yang berkompeten dan berpengalaman dalam sektor kewirausahaan serta berpengalaman dalam melatih dan menumbuh kembangkan wirausaha. Salah satu yang sangat bisa membantu Jackpreneur untuk tumbuh kembang adalah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Oriza Organik dan Herb Kitchen adalah bentuk daripada kepedulian dari Oriza Organik kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan kolaborasi dari suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang ke-10 kalinya. Ini alhamdulillah ini. Karena memang kita tahun ini adalah kepingin dan memang sudah menjadi komitmen kita 700 PKT yang akan kami selesaikan, atau 700 orang yang akan kita latih untuk menjadi Jackpreneur di tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus mengetahui bahwa pelatihan kolaborasi online pengembangan kewirausahaan terpadu ini, khususnya pembuatan sushi, akan berlangsung
dengan menggunakan media Zoom, yang mana ini sudah menjadi kebiasaan kita di masa pandemi. Oleh karena itu, saya memohon agar para peserta mengikuti dengan baik sehingga nanti menghasilkan usaha-usaha yang betul-betul higienis, yang betul-betul rapi, yang rasanya enak. Karena kemarin kegiatan yang ada di Dinas Teknis di Pasar Baru, yaitu pembuatan sabun herbal, itu alhamdulillah saya merasa senang karena memang hasilnya itu bagus gitu. Hasilnya bagus. Saya terima kasih kepada instruktur dan juga pada peserta yang sudah tekun pada saat itu dan hasilnya juga bagus gitu. Karena saya betul-betul menikmati. Artinya saya kepingin menguji apakah hasil daripada yang diperoleh pada saat pelatihan itu ada boleh dibilang istimewanya. Kalau saya katakan alhamdulillah betul-betul ini produk yang bagus. Tinggal bagaimana ke depannya, baik yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah maupun yang akan datang kita laksanakan ini betul-betul bisa dimonitor, bisa diarahkan, dan betul-betul dijadikan upaya untuk peningkatan pendapatan keluarga, alias ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut pelatihan ini langsung melaksanakan ilmunya. Ini yang mesti harus didorong terus. Kita nanti pada waktu-waktu yang akan datang bisa silaturahmi itu. Apa sih yang sudah terapkan hasil daripada pelatihan itu. Itu yang terpenting. Kemudian khusus buat para pendamping, meskipun di masa pandemi, di Sudin Tenaga Kesehatan Migrasi dan Energi sudah melakukan pada sampai saat ini sudah 10 kegiatan. Ini PJLP harus semakin giat untuk mengarahkan, membina peserta-peserta Jackpreneur yang sudah kita latih. Ini saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan diperhatikan. Dan juga saya ucapkan terima kasih seluruh para pihak yang sudah bergabung dalam rangka kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan Allah memberikan bimbingan, memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas setiap harinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan kolaborasi online pengembangan kewirausahaan terpadu pembuatan sushi resmi saya buka. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebih saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinikmati oleh semua kalangan. Nah, tentunya ini merupakan sushi yang sudah dimodifikasi, tidak sushi otentik sama sekali ya, karena di sini bahan-bahannya juga banyak yang halal. Kemudian nanti saya juga akan bagikan tips-tipsnya bagaimana caranya membuat sushi yang simple, enak, dan juga eye catching, artinya bisa dilihat dan itu bisa dijual. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Baik, kita mulai. Dalam pembuatan sushi kali ini kita punya yang namanya 3 bagian. Yang utama itu adalah nasi Jepang ya. Kalau untuk teman-teman yang baru tahu,
nasi Jepang bisa diganti dengan nasi atau beras yang biasa ada di kita di Indonesia. Sebetulnya sih ini berasnya juga sudah dijual di Indonesia, cuma jenisnya itu jenis beras Jepang. Jadi dia bulirnya itu agak-agak bulat. Nanti saya kasih lihat. Jadi bulir berasnya itu agak bulat dan dia cenderung ke lebih pulen gitu. Jadi kalau seandainya tidak agak sulit untuk mencari beras Jepang, boleh menggunakan untuk latihan ya, boleh menggunakan beras pandan wangi juga bisa. Saran saya sih, karena sekarang banyak dijual online, malahan saya kemarin sempat lihat itu ada yang jual paketan. Jadi sudah ada nasinya, sudah ada matnya, sudah ada sushi sheet-nya atau nori dan sebagainya. Nah, ini adalah nasi yang kita gunakan. Nasi itu harus dalam kondisi yang fresh ya, teman-teman. Jadi harus usahakan untuk nasi yang fresh. Kemudian yang utama yang kedua adalah sushi mat. Sushi mat itu ini alat bantu ya. Tanpa ini apalah artinya sushi tapi bukan sushi Susanti ya teman-teman. Jadi ini sushi kita harus pakai sushi mat. Artinya dia ini penggulung sushi. Ini juga sama dijual, banyak dijual di pasaran, di online sudah banyak sekali dijual online. Jadi teman-teman bisa membelinya. Seperti yang bilang tadi, satu paket bisa dibeli satu paket. Terus kemudian yang penting yang ketiga adalah ini sushi sheet. Jadi ini adalah kulit nori, rumput laut yang lebar, bukan yang kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kalau mau gunakan yang agak lebar, yang besar. Seandainya misalkan teman-teman mau buat yang premium, dia boleh pakai yang ini agak besar, ada ginuk-ginuk gitu, gendut-gendut. Tapi kalau mau yang buat versi anak kecilnya, misalkan nanti sushi sheet-nya dibagi dua. Lembarannya seperti ini. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ya. Seperti ini rasanya rumput laut. Jadi ada permukaannya itu yang jadi ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, yang digunakan nanti untuk nasinya itu yang di atasnya itu yang kasar, ya. Ini seperti ini. Nah, lalu kemudian ini adalah bagian yang utamanya. Nah, untuk sushinya sendiri itu kita bagi menjadi 3. Yang paling penting rasanya itu ada yang namanya sushi seasoning atau bumbu untuk nasi sushi. Gampang, bikinnya itu gampang sekali. Itu hanya dari cuka beras ya, cuka beras banyak yang halal yang dijual. Kemudian 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Itu diaduk supaya larut. Kalau misalkan susah larut ya, dipanaskan sebentar baru dicampur di nasinya. Tapi jangan khawatir teman-teman, sekarang sudah gampang. Jadi tidak usah bikin yang seperti itu, sudah ada yang jadi. Jadi kita bisa beli juga di online. Jadi sushi ini, sushi seasoning itu, bumbu sushi ini lebih mudah beli. Kenapa? Karena kita apalagi untuk jualan ya, kalau untuk jualan mendingan yang praktis-praktis aja daripada kita bikin nanti ada cost untuk gasnya juga dan lain sebagainya. Ini sudah siap tuang. Nanti takarannya saya kasih tahu. Ini nanti jadi bumbu nasi. Kecepatan nggak ya? Nanti kalau kecepatan boleh di komen biar nanti para pemandunya bilang ke saya. Terus kemudian itu yang kedua itu adalah saus sushi. Jadi ini bukan dipping ya, dipping itu bukan celupannya, bukan. Tapi ini saus yang ada di dalam bagian sushinya. Jadi si rasanya itu lebih menggigit, lebih legit. Sausnya itu terdiri mudah banget dari campuran hanya mayonaise. Jadi teman-teman bisa pakai mayonaise apa saja ya, terserah mau pakai mayonaise apa aja. Saya sendiri lebih suka mayonaise yang bikin. Tapi lebih baik ya kalau untuk jualan itu lagi menghemat kos dan lain sebagainya, beli banyak, bahkan ada yang sampai jual kiloan. Terus kemudian saus sambal. Ini untuk sekali lagi ini yang digunakan untuk saus yang di dalam sushi, bukan saus celup. Ya, kalau saus celupnya itu kita bisa pakai 2 macam. Yang pertama wasabi, tapi wasabi jarang sekali di Indonesia untuk digunakan, apalagi untuk dijual ya. Itu lumayan cost-nya. Jadi mendingan kecap asin aja. Soy sauce, ini kecap asin Jepang, sama soy sauce juga dijual banyak di toko online. Ada yang halal, semuanya ada. Tinggal diketik aja kuncinya ya. Nanti keluar. Dari yang sharing botol nih kayak gini, saya beli yang sharing botol sharing.
atau yang beli literan kalau nanti yang sudah usahanya maju ya, mudah-mudahan bisa beli literan seperti itu. Nah, ini nanti yang dipakai untuk saus celupan. Ya, oke, sudah paham ya sampai situ catatannya? Baik. Nanti dibagi juga, kayaknya kalau nggak salah sudah ada dibagi ya. Kemudian kita akan ngomongin filling. Filling itu dalamnya sushi. Nah, ini tergantung selera nih, teman-teman. Dalamnya sushi yang paling utama ya, itu ada 3 sayurannya. Jadi ada wortel, ada timun, dan juga ada alpukat. Nah, ini masing-masing sudah saya potong. Nah, potongannya seperti ini nih, teman-teman. Nih, potongan sushinya supaya mudah dia seperti ini. Jadi seperti biasa ya, wortelnya dibersihkan dulu, dipotong seperti ini. Ini supaya kita cepat karena waktunya ya. Jadi saya tadi udah siapkan, masing-masing seperti ini bentuknya. Timun, kemudian wortel. Jadi dipisahkan, ini untuk sayurannya ya. Jadi kita nggak terlalu, jadi sehat lah ibaratnya. Jadi sushi itu kita juga harus perhatiin komposisi dalamnya. Ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada sayurannya. Seperti itu ya. Nggak mesti organik apa-apa, namanya juga buat jualan ya. Kemudian, kalau untuk alpukat nanti bisa dipakai buat filling di dalam atau bisa buat topping di atasnya. Nanti saya kasih tahu triknya bagaimana caranya membuat topping. Nah, ini untuk dari bagian sayuran. Kemudian filling yang kedua ya, isian yang kedua itu berupa jenis-jenisan ikan. Kan ada kalau kita mau jualan kita bikin ada yang dari ikan, ada yang dari ayam. Nggak semua orang suka ikan juga, nggak semua orang suka ayam juga. Alternatifnya adalah kalau untuk yang dijual, saya sarankan untuk ini namanya kani. Ini namanya kani. Kalau bahasa kita itu bilangnya apa nih? Crab, ya. Apa sih namanya? Crab itu apa ya bahasa Indonesianya? Aduh. Apa namanya? Kerang. Kok kerang ya? Kepiting, ya betul. Kepiting yang ibu pasti udah tahu ya. Apa namanya? Teman-teman udah tahu banyak yang jual. Nah, ini kan dijualnya itu beku ya, frozen. Nah, nanti sebelumnya direbus dulu sebentar. Direbus nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau mau jadi filling biar itu enak, nih caranya seperti ini nih. Dihancurkan. Jadi dihancurkan pakai garpu ya. Terus dikasih saus sama mayonnaise. Jadi ini ada rasanya legit-legit gimana gitu nanti. Masak, Mbak. Crab stick-nya. Betul. Jadi nanti ini posisinya kan beku nih. Teman-teman jadi beku. Nah, nanti dididihkan dulu sebentar, tapi jangan sampai lama-lama karena nanti lembek. Ya. Jadi kira-kira dia karena ini sebetulnya kan dia sudah matang ya, tapi kan ini untuk posisinya frozen. Nah, nanti dihancurkan seperti ini. Ini kalau agak sulit nanti bisa dibantu sama garpu, dihancurkan seperti ini. Jadi posisinya nanti hancur. Terus kemudian setelah hancur baru dimasukkan mayonnaise. Takarannya segimana? Takarannya tadi saya ini pakai kira-kira 5 batang apa namanya? Terus kemudian lihat mayonnaise-nya. Mayonnaise-nya kira-kira 1, ini jumbo, ini sendoknya jumbo. Kalau yang di rumah mungkin agak lebih kecil ya. 2, kemudian untuk takaran sausnya, ingat nih teman-teman, kalau teman-teman jual untuk anak-anak ya, sausnya bisa diganti pakai saus tomat. Tapi kalau misalkan jualnya untuk pangsa pasarnya adalah dewasa, orang kantoran dan lain sebagainya, ini bisa disesuaikan. Kita contohnya kita buat perbandingannya 2:1. Nah, ini kita aduk ya. Ini kita aduk jadilah filling atau isian nori yang berupa antikan teman, diaduk rata ya, udah diaduk rata semuanya. Nah, ini kita sisihkan. Untuk tadi saya bilang untuk pedesnya, untuk sebagainya itu bisa teman-teman sesuaikan ya. Nah, oke, seperti ini nih teman-teman. Nanti ini udah jadi. Nah, ini untuk filling pertama. Sekarang kita filling kedua. Ini masih dari jenis ikan. Sebetulnya kalau di Jepang sendiri kan dia bisa pakai salmon, terus tuna mentah. Tapi kalau kita mau jualan, kayak gitu tuh resiko teman-teman. Kenapa? Kita bisa ada namanya bakteri di tengah jalan. Belum lagi kita jualan itu kan belum tentu laku langsung ya. Jadi misalkan ada yang di display dulu dan lain sebagainya. Jadi saran saya mendingan yang dimatangkan. Nah, salah satu resep yang akan saya kasih itu adalah, ini juga simpel nih. Ini sangat simpel juga. Kurang lebih sama seperti tadi ya. Ini anak-anak pasti suka, Bu Ibu. Ini tuna kalau misalkan teman-teman beli per 250 gram.
minimal 250 gram itu harganya kurang lebih 57 tergantung grade-nya. Jadi ya tergantung grade-nya, tunanya grade berapa dia jual. Kalau yang grade A itu dia bisa mentah, bisa dimakan mentah. Tapi kalau grade yang ke bawah harus dimatangin dulu teman-teman. Ini caranya, ini yang saya sudah siapkan adalah, jadi tuna yang tadi, tuna yang baru datang itu, tuna yang seger itu, dikasih perasan air jeruk nipis dan garam, dibiarkan. Nah, kemudian dikukus. Nah, pakai. Ini feelingnya terserah nih, mau seperti tadi atau mau yang agak sulit. Misalkan pengen bikin pampis, jadi isinya lebih ke sushi yang rasa-rasa Indonesia. Jadi dalamnya tuh ada pampis tuna, pampis tongkol, kayak gitu ya. Kalau resep pampis, teman-teman pasti sudah tahu dan banyak ya, sudah banyak googling. Nah, kalau ini yang akan saya kasih adalah resep yang tadi sama seperti tadi. Jadi si tuna yang sudah direbus itu dihancurkan juga sama. Ya, dihancurkan juga sama. Terus kemudian yang agak sedikit berbeda, kalau tadi dia pakai saus sambal dan mayonaise, kalau tuna ini saya mau pakai mayonaise dan Thousand Island. Thousand Island itu apa sih? Thousand Island itu kayak semacam untuk dressing salad. Itu juga sama, tinggal klik cari keywordnya di Tokopedia atau di belanja online lainnya, itu sudah keluar. Ya, bentuknya seperti ini. Ini masih utuh, saya akan buka yang sudah saya buka, yang sudah pakai, ya. Jadi ini dikasih aja, disesuaikan, kekentalannya disesuaikan dengan jumlahnya. Ibu-ibu pasti bisa kira-kira ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ini kekentalannya saya akan kasih lihat. Ketika diaduk, bumbunya benar-benar merata. Jadi semua tercover dengan si Thousand Island. Ya. Nih, dengan saus saladnya. Nih, kenapa sih? Karena kalau tuna itu kan cenderung asin. Nah, kalau dia pakai yang kayak gini, ini tuh ada lemonnya, ada herbs-nya, ada herbal-herbal. Jadi dia itu agak menyamarkan si rasa amis itu. Ya. Terus kemudian ini untuk Thousand Island-nya tadi kira-kira 1 sendok aja sama, ya. Seperti ini, diaduk. Kalau misalkan teman-teman untuk konsumsi sendiri, saya suka menyarankan untuk menambahkan perasan jeruk lemon. Teman untuk dijual, boleh begini aja udah oke. Jadi kita sudah punya 2 filling. Oke, bisa dibantu Mbak? Ini tolong. Maaf. Oke, ini ya. Jadi ada 2, 1, 2. Oke, yang ketiga. Kalau tadi ikan-ikanan nih teman-teman nih. Nah, kan nggak semua doyan ikan, betul kan? Nggak semua doyan ikan. Nah, ada lagi yang dalemannya itu isinya daging. Nah, kalau saran saya, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah ke restoran sushi ya, di dalamnya kok kayak ada abon-abonnya di atasnya, itu bener abon beneran. Jadi beli aja abon beneran. Jadi ini saya sediakan abon sapi, ya, dan juga abon ayam. Bisa 2 nih teman-teman. Ini bisa dipakai buat filling di dalam nasinya atau bisa di top di atas sushinya. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Jadi yang penting ada abon ya. Ini alternatif loh, nggak perlu bikin semuanya loh ya. Mau jualan itu dipilih kira-kira yang cocok nih sama pasarnya, lingkungan itu kayak gimana gitu. Jadi jangan mentang-mentang nanti disediain ini alternatif. Jadi terbuka teman-teman nih, ada ini bisa, dan dipilih disesuaikan dengan budget dan juga jangkauan. Pangsa pasarnya teman-teman sendiri yang tahu. Contohnya di lingkungan si A, dia banyak anak sekolah. Oh, yang feeling yang bagus itu ini. Nah, terus saya deket perkantoran. Oh, yang feeling yang bagus ini, isian yang bagus itu ini. Seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa menentukan ya. Terus kemudian itu yang tadi, yang saya bilang abon. Nah, ini ada lagi ayam. Ini ada 2 macam ayam. Teman-teman pernah lihat nugget tapi yang bentuknya kayak jari gitu, namanya chicken fingers kalau nggak salah. Nah, seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ini bisa dipakai. Ini tangan saya bersih ya. Ini bisa dipakai nanti sebagai filling. Ini bisa. Atau saya buatkan chicken teriyaki. Jadi saya buat chicken teriyaki di rumah ya. Kalau bikin di sini, PR banget, kasihan. Tapi kalau nanti misalkan mau tahu, kunjungi saja Instagram saya, di sana banyak resep. Jadi teman-teman boleh ambil resep sebanyak-banyaknya. Saya bagi. Oke, ini diiris juga. Ya.
Ini untuk isian juga, ini yummy banget rasanya dan simple banget bikinnya, enak banget, simple banget. Jadi tapi rasanya rasa restoran punya. Nanti boleh dicoba sama teman-teman. Oke. Nah, ini. Jadi kita sudah punya berapa tadi? Kita hitung. Ada yang pakai ikan 2 ya, tuna sama crab. Ada ayam. Ada yang pakai ayam. Nah, tinggal disesuaikan sama teman-teman. Kemudian yang ketiga, opsi ketiga, kita pakai topping. Jadi di sini saya ada yang namanya cuka wakame. Ini cuka wakame itu adalah kayak sejenis rumput laut yang dijadikan salad. Ini saladnya orang Jepang. Ini rasanya seger banget. Bikin atau enggak? Saya nggak bikin. Ini beli juga di online. Banyak yang jual. Ya, sekarang udah modern. Tinggal teman-teman sendiri modifikasinya gimana. Ini digunakan untuk apa? Nanti saya kasih tahu. Terus ada lagi yang namanya cuka ikado. Nah, kalau ini agak-agak jarang untuk yang dijualan, untuk digunakan di jualan. Tapi kalau misalkan teman-teman menargetkan target pasarnya itu untuk menengah ke atas atau mereka yang sudah familiar dengan rasa sushi, kan kalau kayak gitu kalau kita kasih yang biasa-biasa juga mereka agak bosan kali ya. Nah, ini salah satu alternatif. Jadi boleh dikasih topping cuka ikado namanya. Cuka ikado ini adalah kayak semacam gurita berbumbu. Rasanya atas nasi dibungkus sama inari dimakan, nyam. Aduh, lapar. Enak banget. Oke. Terus kemudian ada lagi namanya tobiko. Nah, banyak banget ya. Ini tobiko ini adalah telur ikan. Ini juga sama, banyak dijual di online ya. Jadi ini untuk hiasan. Mungkin teman-teman yang sering jajan sushi itu suka ada nih hiasan-hiasan kayak gini di atasnya. Atau enggak beli ramen itu suka ada ditaruhin kayak ginian. Nah, mereka ini sering banget pakai kayak ginian ya. Ini hanya sebagai hiasan aja, boleh dipakai, boleh enggak. Pilihan tergantung teman-teman, tergantung kemampuan teman-teman, dan tergantung pangsa pasar teman-teman. Selain nanti kita membuat sushi roll, kita juga akan membuat inari sushi. Inari itu apa? Nah, ini kalau teman-teman yang sering nonton film Jepang, ya, ini ada yang namanya inari. Inari itu dari kulit tahu. Kulit tahu yang berbumbu, rasanya gurih-gurih, ya. Ini juga sama, dijual, sudah ada dijual. Jadi nanti teman-teman terus kemudian dikasih topping-topping, jadi deh gitu. Dijualnya bagaimana ya? Dicobain dulu sendiri. Kira-kira kalau udah dicobain sendiri, aduh ini kayaknya laku nih, baru boleh. Seperti itu tipsnya. Itu dijual di mana, Mbak? Baiklah, sekarang kita mulai. Kayaknya sudah tidak ada yang terlewat ya. Itu yang tadi saya bilangin. Sekarang kita mulai. Kita akan menyiapkan sushi mat-nya dulu. Dan harus dalam kondisi bersih. Ini teman-teman juga saran saya dibiasakan karena ini saya juga sama UMKM untuk menjaga kehigienisan kita ya. Cuci tangan penting. Terus jangan lupa ini banyak yang dijual nih sekarang nih. Jadi teman-teman boleh beli supaya nanti kita kan nggak tahu ya kalau lagi kerja begini tahu-tahu manggil siapa gitu. Biar nggak muncrat seperti itu ya. Oke, lihat. Dibersihkan dulu. Terus kemudian ini nasinya kita pakai, kalau untuk nasi beras Jepang itu, kalau misalkan berasnya itu, ada sebetulnya petunjuknya, tapi akan saya kasih tahu, 3 cup, tahu kan ya, cup nasi ya, 3 cup beras, itu airnya 3 cup juga. Ya, kalau misalkan berasnya bagus, ya, kalau berasnya bagus, itu sebetulnya kayak masak beras biasa aja. Oke, jadi ini bulirnya agak ginuk-ginuk, bulat-bulat. Oke. Ini saya kasih contoh. Nah, kebetulan saya juga bawa satu lagi untuk lebih menarik ya, supaya kita beda dari yang lain. Saya juga buat tadi satu nasi telang. Jadi nanti kita akan membuat sushi versi warnanya kayak gini. Ini dari apa? Udah tahu-tahu ya itu bunga. Diseduh dulu airnya. Jadi air masak ini nasi. Ya. Nanti saya kasih tahu. Jadi biar lebih menarik si sushi itu nggak monoton warnanya putih gitu. Bukan cuma pakai telang aja loh, bisa pakai beet, bayam biar hijau ya. Caranya nanti saya kasih tahu. Oke. Tadi bumbu sushi yang sudah kita beli ya. Ini tadi saya bilang ibu-ibu atau teman-teman semua bisa bikin sendiri dari cuka beras yang halal. Itu misalkan cuka berasnya 5 sendok makan. 5
gula putihnya 3 sendok makan. 1 sendok makan teh, diaduk-aduk jadilah. Tapi biar praktis, ya namanya juga jualan ya. Saya jualan, jadinya saya pengennya tahu kan yang praktis. 1. Ini berapa ukurannya? 2. Oke, sambil diperhatikan ya. 3 sendok makan. Untuk tadi saya ngambil kira-kira kurang lebih 5 centong nasi. Kalau centong nasi kan standar ya sama ukurannya. Kita aduk. Ini sebetulnya kalau di Jepang sendiri nih, apa namanya teman-teman, di mangkoknya itu dari kayu. Jadi mangkoknya itu dari kayu. Ya, mangkoknya dari kayu. Oh, ini jenis berasnya agak beda sama jenis beras saya. Jadi kita akan tambahkan nasinya. Oke. Itu nasinya dingin apa masih panas? Masih anget-anget. Nih ya, sudah dipisahkan. Karena sushi itu cenderung kita membuatnya itu di luar, artinya membuatnya itu butuh ketelitian. Ini kan supaya nggak kering ya. Apa namanya teman-teman? Ketika naruh nasi yang sudah dibumbuin, itu kita siapkan juga lap basah atau lap ini yang bersih ya. Ini saya beli baru. Jadi dibasahin, dilembapin, terus ditutup. Nah, lain ini dia kondisinya masih lembab, masih bagus. Oke, sekarang tangan dalam harus kondisi bersih. Tadi saya bilang, saya sudah bersih tapi harus basah. Jadi, ini air bukan buat minum, bukan buat apa ya, ini disediakan khusus untuk tangan. Jadi, ini dalam kondisi basah. Ya. Kita siapkan norinya. Oke. Kalau orang Jepangnya itu nasinya diambil dikepal-kepal, ya. Tangannya ya. Kita bikin 1 centong untuk ukuran yang besar, ya. Tapi apa namanya? Jangan sekali-kali kalau untuk latihan, jangan sekali-kali nasinya itu tebal. Nanti teman-teman susah untuk apa namanya? Ngegulungnya ya. Jadi jangan tebal-tebal. Jadi kita mau bikin supaya si norinya, si sushinya itu dia lebih banyak isiannya. Ini sebenarnya nggak apa-apa pakai tangan nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di aslinya tuh di restoran yang suka memperlihatkan cara bikinnya itu dia pakai tangan, diambil dikepal-kepal gitu. Nanti saya kalau nggak sabaran juga sama pakai tangan. Oke. Nah ini ada yang membiarkan si bagian sisinya itu tetap kosong, ya. Ada juga yang membiarkan sisinya itu sampai penuh ke samping, ya. Ini terserah. Jadi diratain semuanya, diratain. Bismillah, tangan saya bersih. Oh, ratain tuh penuh. Terus abis itu sekarang tinggal ngisi fillingnya, isiannya, ya. Timun ditata, terus kemudian kalau suka wortel, kalau suka. Orang kita banyak yang nggak suka sayuran ya, aduh nyesel banget nih. Kalau buat jualan itu ada sayuran kayaknya pada susah. Oh iya, nih saya satu lagi. Ini isiannya kita cobain dulu yang crab. Nah, kalau untuk yang jualan, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak kayak gini ya. Maksudnya tergantung. Kenapa? Wortelnya udah direbus. Iya, sudah. Nah, lihat, perhatikan. Ini sekarang kita udah mau ngegulung. Ini matnya ya. Oh ya, ini matnya itu jangan lupa harus dibungkus pakai plastik. Kenapa? Supaya nggak lengket. Bismillah. Nih, kayak gini. Hasilnya cantik. Seperti ini. Kenapa harus dibungkus plastik? Karena kalau seandainya nggak dibungkus plastik, nanti nempel-nempel ke sini, ribet, berantakan. Kalau dibungkus plastik, gampang tinggal set, dirapiin. Nah,
Untuk motong susinya itu gunakanlah pisau yang tajam supaya dia nggak berantakan. Coba kita tes pisau barunya. Selalu dibasahin dulu pisaunya, basahin lagi supaya dia nggak lengket. Ini agak montok susinya. Kulitnya besar. Kenyang. Ini untuk yang versi sederhana, simpel. Nah, ujung-ujungnya nih, ujung-ujungnya ya, kalau udah nggak, kan ini nggak cantik nih, ya boleh disisihkan. Tapi kalau untuk jualan mau dibikin lagi ya terserah. Oke, sekarang kita sajikan di nggak punya itunya ya Mbak ya. Oke, ini teman-teman seperti ini bentuknya. Tara, ya, kita susun. Sushi untuk filling yang crab kita jadi. Baru satu. Lanjut. Kita akan lanjutkan ke yang kedua. Oke, jadi yang tadi yang pakai crab sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kita akan membuat saus isiannya dulu. Ya, kita akan membuat saus isiannya dulu. Nih ya. Ini saus isian yang tadi di dalam sushi yang saya bilang itu akan bikin menggugah selera. Saus sambal, ini tergantung selera teman-teman. Mau ya, karena di sini saya tahu pada senang pedas, jadi saya mau bikinin yang agak pedas biar suhu. Oke. Sama mayonaise jangan lupa. Takarannya sama, 1:1. Tadi saya pakai 4 sendok, berarti ininya juga sama 4 sendok. Ingat teman-teman, boleh pakai mayonaise apa aja, ini kita nggak disupport, jadi ini sebelinya aja. Jadi teman-teman boleh pakai apa aja. Ada versi ekonomis, ada versi premium, ada yang versi apa, boleh. Diaduk, jadilah seperti ini. Oke. Sekarang kita akan membuat versi lainnya. Sama seperti tadi, siapkan lagi sushi mat-nya. Siapkan sushi mat-nya. Terus kemudian seperti biasa, saya akan ambil, jangan lupa posisi yang kasar ada di atas. Posisi yang kasar ada di atas, ya. Cuci tangan, sorry. Kita kepal aja sekarang. Bismillah. Nih, kira-kira segini ya. Kepal. Nah, ini kita bikin variasi lain. Gimana sih caranya si sushi itu kan suka ada yang gulungan nasinya tuh di luar. Itu gimana sih bikinnya? Oke, kita lihat coba ya. Bisa nggak? Prok jadi apa? Kita lihat. Oke. Di sini teman-teman boleh ngasih topping di atasnya. Ada yang suka pakai wijen tuh. Jadi lucu. Jadi kelihatannya bagus, menarik. Ya. Terus caranya gimana nih? Ini setelah diratakan, ingat ini jangan banyak-banyak ya, nasi, karbohidrat. Jadi ini disesuaikan aja, banyakin sayur sama isiannya. Oke. Nah, saya punya wijen, karena ini warna nasinya putih, jadi saya mau pakai wijen warna hitam. Ini namanya wijen, warna hitam. Cuman ditabur. Ya. Inilah gunanya kenapa harus pakai plastik. Jadi nanti pada saat kita balik, ya, pada saat kita balik, itu kondisinya, nih, 1, 2, 3. Balik. Sekarang nasi ada di bawah. Tinggal kita kasih isian. Sama isiannya tadi boleh ya. Harus selalu ada sayuran. Kalau misalkan nggak ada sayuran, bukan sushi namanya. Nggak tahu siapa. Susah.
Nah, terus tadi mau kasih apa? Kita mau pakai kita mau pakai tuna, tapi kita pakai saus dulu ini. Nih, sausnya gini. Ada yang lapar di sini? Nah, tuna sama ini banyaknya tergantung selera atau tergantung pangsa yang mau dituju. Ya, kira-kira kalau misalkan harganya premium, oh berarti kan isiannya nggak mungkin disamain sama yang harga ekonomis ya kan? Nah, ini sudah jadi, tinggal digulung. Sama tadi posisi gulungnya. Tuh. Nanti mbak-mbak di sini biar saya suruh gulung juga. Latihan. Apakah sesulit yang dikira? Ini saya pakai plastiknya, plastik agak-agak menyulitkan ya. Soalnya nih, yang bagus itu sushi itu dia bentuknya lucu, dia agak kotak. Jadi lonjong-lonjong gimana gitu. Jadinya seperti ini. Nah, tapi kalau udah kayak gini, itu nggak bisa langsung dipotong-potong. Wah, rusak tuh pisau. Jadi kita akan bungkus pakai wrap. Jadi, nih tahu kan ya, teman-teman ada plastik beginian. Dibungkus dulu. Setelah dibungkus, kita bentuk lagi harusnya sih ya, dibentuk lagi. Supaya cantik tampilannya, jadi dibentuk lagi. Dibentuk lagi. Oke. Udah. Baru setelah ini, jangan dulu dilepas. Potong sama pisau yang tajam juga, sama dikasih air dulu. Bismillah. Sorry, susinya keluar dulu. Ujungnya dibuang. Boleh dimakan nanti belakangan. Nah, ini yang mau dijualnya ditaruh disisihkan. Ini kok saya jadi pakai pisau ini ya? Tadi yang dibasahin yang ini kenapa pisau ini dipakai? Kesalahan teknis. Oke, udah mulai lengket, dibasahin lagi. Oke. Nah, sudah selesai. Jangan lupa dilepasin plastiknya, nggak dikasih makan begini aja orang-orang ya, nanti marah lagi. Oke. Mana tadi piringnya? Bisa dibantu? Nah, sudah jadi bentuknya seperti ini. Tara. Bagaimana? Bisa ya, teman-teman? Di rumah insya Allah ya? Bisa, nanti latihan aja. Latihan teman-teman. Pertama bikin buat sendiri. Buat anak-anak di rumah, insya Allah seneng. Oke, cantik ya. Nah, ini sisanya biasanya langsung hap. Kalau nggak ada orang di rumah, langsung hap aja buat ibu bapaknya. Oke, itu untuk sushi yang sudah 2. Ya. Nah, ini sama nih, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau bikin topping lain, ayam, ikan, ya, tinggal teman-teman terserah nih, mau posisinya dia di luar nasinya atau di dalam. Caranya sama seperti tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mau bikin inari. Ini inari yang tadi saya ini bentuknya seperti ini nih teman-teman nih. Tahu, ini gampang banget, ini cuman tinggal diisi sama nasinya aja. Jadi nasinya, nasi susinya ya, dikepal-kepal. Nih dikepal-kepal. Dikepal-kepal begini, terus dimasukin ke sini. Cuman begini aja, ini semua posisi bersih ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Sudah disterilkan. Nah, ini kan nanti posisinya kayak gini nih. Kasih topping. Toppingnya itu tadi yang seperti saya bilang, mau apa aja. Nih, ada cuka wakame, tinggal di kakak bisa dibantu piringnya. Terima kasih. Nah, seperti ini nih. Ini inari namanya, inari sushi.
Kameranya bisa diliatin ke itunya nggak? Pembuatannya nggak kelihatan banget. Nggak kelihatan banget ya? Coba. Bu Lia, ini ada mau Ini bertanya. namanya Inari Susi yang tadi. Ini Inari Susi. Inari Oke, itu kita pakai sudah coba pilih siap yang pakai ya, nggak perlu diproses lagi. Nah, jadi tadi nasi yang tadi itu kan banyak tuh, banyak bikin nasi itu. Nggak usah dia itu sudah matang, teman-teman. Jadi ini tuh sudah matang posisinya. Jadi dia itu nanti beku. Posisinya itu tinggal dicairkan di suhu ruangan aja. Jadi dia sudah bisa dimakan, ya. Nah itu tuh topping 1. Nah sekarang kita coba topping 2 ya. Kita pakai inari lagi, kulit inari lagi. Ini kulit apa namanya? Tahu. Kulit tahu. Ya. Kuliah. Juga sama. Ini kalau jumlah nasinya terserah ya. Kita kira-kira aja orang makan kalau misalkan segimana ya idealnya makan 1 kali suap, 2 kali suap, atau berapa kali gigit. Nah itu yang kita harus memposisikan diri seperti pembeli. Sudah. Nah, sekarang topping selanjutnya adalah dikasih tobiko. Kira-kira berapa gram itu Mbak beratnya per serving? Oke, ini untuk nasinya berapa gramnya tergantung tadi saya bilang teman-teman bisa ngira-ngira dengan cara teman-teman memposisikan diri sebagai pembeli. Contohnya, saya kira-kira kalau misalkan sekepel ini dijual segini masuk akal nggak? Dengan rasa segini gitu. Jadi teman-teman sendiri yang bisa nentuin. Tapi kalau saran saya sih kepal nasi biasa ya, sekepal nasi biasa. Nah ini ditaruhin sama. Ini juga posisinya sudah matang, siap. Ini kalau ada main di susi-susian di handphone nih pasti udah tahu nih, kayak gini ada. Nah gitu. Terus kemudian yang ketiga nasi inari ya, toppingnya. Nasi inari. Abon toppingnya. Jadi biar menarik jualannya teman-teman. Jadi nggak cuma itu aja. Harus bisa berinovasi supaya nanti pembelinya tuh kan banyak saingan ya sekarang ya. Kalau banyak saingan tuh kitanya mesti cerdas-cerdas, mesti pinter-pinter cari inovasi. Ini bisa dipakein. Aduh. Bu, ini ada mau tanya. Ya. Kalau alternatif pengganti nori apa ya, Bu? Alternatif pengganti apa? Nori. Nori. Iya. Nori. Rumput laut ya. Alasannya kalau nggak pakai rumput laut kenapa Bu? Biasa kalau gini, kalau sushi itu kan identik dengan rumput laut ya. Nah, kalau sushi itu kalau nggak pakai rumput laut kayaknya bukan sushi gitu. Nah, masalahnya si rumput laut itu kalau misalkan diganti pakai apa ya? Saya sih belum pernah kecuali dia orang vegan. Vegan itu hanya makan sayur-sayuran. Dia inovasi dengan dibungkus pakai daun selada. Tapi kan itu kan nggak mungkin dijual ya Bu ya. Untuk pakai kayak gitu itu hanya untuk pangsa pasar tertentu saja. Tapi bukan tidak mungkin sih, artinya untuk pangsa pasar UKM saat ini di Indonesia ya yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan kulit nori tersebut. Banyak kok di ini dijual Bu di online. 10 lembar. Jadi 10 lembar itu kalau nggak salah di bawah 25.000 Bu. Bisa 25.000. Nah, sekarang kita tadi sudah saya bilang saya juga punya nasi lain yang warnanya lebih menarik. Nanti apa namanya ibu-ibu di rumah, teman-teman di rumah bisa juga bikin nasinya kuning gitu misalkan. Bisa aja tapi jangan dikasih perasa kayak nasi kuning bikin nasi kuning nasi uduk ya. Karena kan kita apa namanya hanya pakai warnanya aja gitu. Jadi supaya lebih menarik. Bukan berarti kita pakai apa nasi uduk gitu. Karena itu bukan jadi jatuhnya bukan jadi sushi lagi. Saya apa ya nasi uduk lah gitu kan. Gitu seperti itu. Nah, sekarang kita akan bumbuin. Tadi juga bumbunya sama juga, ya. Jadi tadi bumbunya sama juga untuk nasi yang warnanya ungu, nasi telang. Ini saya kasih tahu ini nasi biasa. Yang saya lakukan supaya dia warnanya cantik seperti ini adalah merendam si bunga telang. Jadi bunga telang ya ditaruh di apa namanya cangkir sebesar ini, Bu. Ini saya masak 2 cup. 2 cup bunga telang direndam pakai
ungu, nggak sama bunganya. Jadi disaring airnya aja. Disaring airnya aja, dicampur sama nasi berasnya setelah dicuci bersih ya berasnya, ya. Terus takarannya tinggal sesuaiin sama contohnya gini. Contohnya airnya 2 juga. Nah, yang satu airnya pakai air bunga telang, yang satu pakai air bersih biasa seperti itu. Jadi warnanya tuh cantik seperti ini, ya. Rasanya gimana? Rasanya nggak sama sekali ada perubahan rasa, enggak. Ini hanya untuk supaya lebih menarik aja gitu loh. Alternatif lain supaya kita itu punya nilai jual gitu loh. Kita tuh punya keunikan dibandingin sama sushi-sushi yang lain gitu. Sushi tetangga. Jadi kita tuh punya apa namanya inovasi jadi menarik. Oh, ini selain enak dia juga rasanya itunya tuh apa namanya berasnya tuh beda warnanya lucu gitu. Anak-anak juga mungkin suka jadi ketagihan beli di si A misalkan ketagihan. Ini kasih apa namanya bumbu untuk nasinya ya. Takarannya sama seperti tadi karena saya tadi ngambilnya cuma 2 centong. Jadi kita coba dengan 1 sendok makan. 1 sendok makan, ini sendoknya agak besar, jadi saya harus menyesuaikan diri sama sendok ini. Sendoknya di atas rata-rata. Nah, ini diaduk seperti biasa, teman-teman. Diaduk seperti biasa, ya. Oke, harusnya sih nasinya anget-anget ya. Anget-anget itu enak, apa namanya, gampang dibentuk, dan kalau dimakan langsung enak banget. Oke. Punya doa, sebelah. Oke, sekarang tadi kita buat. Kita lihat seperti apa. Isinya nanti kita isiin ayam. Kita isi kulit nori. Sama seperti tadi, posisi yang kasar di atas ya. Posisi yang kasar di atas. Oke. Lembab. Kemudian nasinya sama seperti tadi ya. Ini untuk nasi apa kira-kira untuk yang orang yang dewasa. Nanti kalau untuk anak-anak ini bisa dibelah 2 ya norinya, teman-teman. Jadi bisa dibelah 2, nanti saya kasih tahu dia akan bentuknya akan lebih kecil dari yang seharusnya. Dia akan bentuknya lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi kalau yang itu kan apa namanya? Ginuk-ginuk. Nah, nanti bikin yang langsing-langsing kurus. Jadi anak-anak sekali hap selesai. Ini juga ide ini juga nih ya saya kasih tahu. Saya kan juga catering. Ide ini nih teman-teman bisa dijadikan untuk sebagai bisnis kayak semacam untuk ulang tahun atau acara-acara ini ditawarin. Oh, saya bisa loh bikin sushi gitu. Boleh kalau tertarik bikinin sushi, boleh ke saya gitu. Jadi paketannya tuh paket sushi kayak gini. Jadi kan nggak monoton harus nasi kuning aja. Nasinya boleh kuning, tapi bentuknya sushi gitu. Tapi rasanya jangan nasi uduk. Nah, gitu. Ini sama seperti tadi. Oke, yang akan kita gunakan adalah tadi ini ayam teriyaki. Kita pakai ayam teriyaki. Nih, ayam teriyaki ini nanti resepnya seperti saya bilang, banyak bisa di googling, tapi yang simpel akan sambil saya jelaskan. Kalau saya bikinnya nasi teriyaki itu dari pahanya, ya, paha ayam. Udah bersih, saya nggak pakai kulitnya, saya pantangan pakai kulit kalau pakai itu. Nah, itu tuh si paha ayam tuh setelah dibersihkan ya, setelah dibersihkan itu didiamkan sebentar kira-kira 15 menit pakai air lemon dan juga garam supaya dia nggak bau amis. Terus kemudian ada di pan anti lengket, Bu. Jadi ya. Di pan anti lengket dipanaskan di pan anti lengket sampai dia kering, Bu. Nah, baru abis itu dibumbuin sama bumbu teriyakinya. Nah, bumbu teriyaki itu sendiri terdiri dari simpel banget kalau saya. Ya. Cuman ada mirin. Mirin itu saus Jepang asli. Khas Jepang. Nih, lihat ibu-ibu motongnya. Bentar. Ini agak kecil karena tadi jenis berasnya beda ya. Nih. Jadi kalau udah mulai lengket ya supaya nanti dia nggak jelek dipotong, itu langsung ke anduk basah supaya dia tidak lengket.
Nih, seperti ini. Bu Lia, ini ada yang mau bertanya lagi, Bu. Boleh, silakan. Jika dijual, maka perhitungan harganya berapa ya? Oke, untuk harga. Nih, untuk harga, saya ada dua. Untuk harga, pertama, tergantung bahan yang teman-teman gunakan. Contoh, kalau misalkan teman-teman menggunakan bahan premium, otomatis harganya juga premium. Tapi, kalau teman-teman gunakan bahan yang ekonomis, harganya juga ekonomis. Contoh seperti ini. Yang saya gunakan, kalau untuk yang ungu ini, yang ungu, ini saya menggunakan beras organik. Beras organik, teman-teman tahu sendiri harganya 1 kilonya berapa, ya kan? Tapi kalau yang ini biasa, ini beras Jepang biasa, ya, digunakan beras Jepang biasa, dan itu harganya lumayan terjangkau. 1 kilo itu bisa jadi sampai, kalau di box ya, itu tergantung isinya juga nih. Biasanya normalnya kalau sushi itu 5 potong. 5 potong ukuran besar, yang kecil itu 4 potong, jadi 2 baris gitu. 2 baris. Nah, itu dijualnya bervariasi. Cara yang paling simpel adalah begini cara menghitungnya, sama seperti jualan lain-lain lah. Kita akumulasi biaya yang dikeluarkan. Contohnya Ibu catat biaya berapa jumlah yang dikeluarkan, beserta semuanya, tenaganya, gas, dan segala macam jika digunakan. Terus habis itu baru diambil berapa persennya, ditambahkan, dibagi dengan hasil yang jadi, bentuknya jualannya seperti itu, per piece berapa. Kayak gitu gampangnya. Kalau saya seperti itu. Terserah kan orang masing-masing beda-beda. Ada yang ngambil 25%, ada yang ngambil 20%, bahkan ada yang ngambil 50% untuk harga gitu. Jadi perhitungannya yang paling simpel adalah dengan menjumlahkan dulu modalnya. Menjumlahkan keseluruhan modalnya. Setelah itu, setelah dijumlahkan modalnya, ya, baru sama Ibu dikalikan berapa. Dibagi dengan hasil. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil sushi yang tadi saya sebutkan. Masih ada bahan yang belum digunakan, yaitu abon, ya. Kita akan lanjut ke step berikutnya. Oke. Akan bikin yang versi abon. Kita pakai yang ungu lagi ya, biar lebih menarik. Tadi sushi mat-nya kita taruh lagi. Ini kita bikin yang di luarnya, versi yang kayak gini kan kita bikin yang ada gulungannya begini nih. Ini gulungan yang sudah jadi, ada posisi kulitnya di luar, ada juga yang posisi berasnya di luar. Nah, sekarang kita bikin posisi berasnya di luar lagi. Nah, ini saya mau nantang salah satu pendamping nih. Jadi teman-teman di sana bisa tahu gampang nggak sih sebenarnya nih, ini ada satu orang nih pendamping yang beliau belum pernah bikin kayak gini ya. Jadi saya mau menunjukkan bahwa sebetulnya bikin kayak gini tuh gampang, cuma tinggal kemauannya aja. Bisa dibantu? Oke, nih ya, saya akan buktikan bahwa ini mudah. Ya, ini buat teman-teman yang belum tahu, yang cuma ngedengar suaranya yang merdu aja, boleh diperkenalkan, silakan Mbak. Perkenalkan. Tanah Abang, salah satu Bu Lia ini salah satu peserta, dulunya peserta Jackpreneur, dan dia tuh berkesempatan menjadi sponsor. Emang hebat ya? Nah, enggak juga sih ya. Dibantu. Nah, nanti teman-teman juga kalau misalkan sudah tahap tertentu dan dirasa punya kompetensi yang lebih, punya kemampuan lebih dan bisa berbagi, boleh ya, boleh sekali, itu terbuka ya. Ya, terbuka. Kita akan coba. Tadi sudah saya bersihkan, sama kayak tadi, si susinya dibungkus dulu pakai plastik supaya tidak lengket. Oke, kita cekidot, cek. Oke, kita akan bikin yang versi mini aja ya. Versi mini, jadi kita akan bagi dua. Nih, tadi teman-teman, yang seperti saya bilang, kalau versi mininya kita bagi dua susinya. Susinya. Norinya kita bagi dua. Ini buat anak-anak, yang tadi kan buat dewasa tuh, ya. Ini versi yang buat anak-anak, jadi nanti jualannya nih teman-teman mau kemana nih pangsanya? Gini nih, Mbak. Nah, kita taruh yang sebelahnya. Jadi satu ini tuh bisa dibagi dua. Oke, bisa dibagi dua. Nah, sekarang bisa cuci tangan dulu, dibasahin dulu tangannya. Nah, dibasahin dulu tangannya.
agak messy. Oke. Nah, boleh nih ya. Ini untuk seorang Mbak Suci yang baru banget. Boleh diratain, pakai tangan aja, jangan ragu-ragu. Nah, gitu diratakan semua, dienyet-enyet. Deg-degan ya, takut benjol. Baru pertama diratain, Mbak. Set gitu sampai dia, jadi harus cukup itu nasi segitu. Ayo, kalau nggak cukup diapain? Harus cukup. Nah, oke. Ini silakan. Oh, bisa. Nggak deg-degan kayak sama seperti kita ini. Beda ya, sama seperti apa namanya bikin masak di rumah. Tuh, gini nih. Nah, ditekan-tekan. Dipastikan semuanya rata. Dah, nah sekarang Mbak Suci mau pakai isian apa? Seneng sayuran nggak? Seneng sayuran, boleh. Ambil dulu sayurannya, Mbak. Jadi diisi sama sayuran dulu. Sayuran, ya. Terus kemudian sayurannya boleh satu lapis aja kali karena kita kecil. Oh, iya, betul. Terus boleh dikasih sausnya, Mbak. Saus. Nih boleh. Nih sendiri Mbak biar abdol. Nah, gitu. Terus kemudian tadi yang belum adalah abon sapi. Kita pakai abon sapi. Abon sapi. Nah, Mbak Suci abon ayam ini. Mbak Suci terserah mau pakai apa? Aku sapi ya. Oke, ini boleh. Aku sapi. Aku pakai abon sapi. Nah, setelah ngelipetnya, sepertinya Mbak Suci. Mbak. Iya. Oke. Sama ngelipetnya, nanti ini hasilnya cuma lebih kecil. Lipat, dipencet, di squeeze artinya. Jadi gini ditarik. Ayo. Wah, gemeteran ya, bergetar. Nih gini. Dilipat lagi. Nah, prok jadi apa? Nah, di gini nih. Gini. Oh, belum. Bulat nih, Bu. Nah, gini. Mau bulat atau mau kotak? Bulat dong. Bulat. Yuk, buka. Udah langsung dibuka, coba kita lihat ya. Jadi apa ya? Dilihat. Wey. Pintar. Bagus. Oke. Nah, sekarang kita basahin dulu, Mbak, ininya. Boleh dipotong. Ini adalah made by di sini. Nih. Ini versi kecilnya mini. Versi ini buat anak-anak, dalamnya aja abon. Kayak apa sih rasanya? Kan bedanya. Gitu. Jadi nanti ada kalau mau ekonomis lagi, lebih ekonomis, kalau mau nyoba lagi jualan kayak gitu. Seperti tadi nih, teman-teman saya sarankan ya, harus punya inovasi. Contohnya yaitu tawarkan kepada sekolah-sekolah TK. Sekolah TK itu kalau nanti ada kerjasama, misalkan sudah normal, sudah nggak ditawarkan ke sekolah TK, bisa ditawarkan sama orang-orang yang misalkan mau syukuran atau apa, ya. Jadi kayak ginian. Teman-teman punya satu alternatif jualan yang lain dari yang lain. Ya, silakan, boleh dicoba sendiri. Nah, ini versi mini dan versi besar, beda. Hati-hati. Nah, oke. Kira-kira kalau anak kecil segitu kegedean nggak? Nah, iya, 1 mesin boleh. Mudah kan? Mudah, boleh dibikin di rumah nanti pulang dari sini. Ibu, aku mau. Oh, mau? Kan? Tuh, ini salah satu, ini nih teman-teman, itu salah satu calon pembeli yang artinya, oh ada apresiasi, oh berarti ini ada kemungkinan kalau jualan kayak gini bisa laku loh, gitu. Seperti itu ya. Nara, jadilah Susi. Nah,
Ya, sushi ala Mbak Suci. Aku coba. Seperti itu. Sausnya teman-teman bisa menggunakan mungkin yang tadi saya bilang sudah jadi, ya. Nah, demikianlah salah satu alternatif jualan ya untuk teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan, ada kekurangan, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Ini adalah pertama kalinya saya daring offline, biasanya langsung, dan yang dipegang itu anak-anak cilik. Jadi maklum kalau saya agak rame. Jadi teman-teman ya dari sini mungkin teman-teman bisa dapat inspirasi lain ya, mungkin mau bikin apa. Nah, untuk pembungkus ada kebetulan ini saya minta dibeliin sih ya tadi sama itu sudah datang belum ya yang pembungkus mikanya. Itu bisa dibungkus mika ya. Itu murah. Pembungkusnya itu harga satuannya mulai dari Rp300. Minimal belinya 50. Jadi kalau nggak salah kemarin kita beli 21.000 itu dapat 50 piece pembungkus. Nanti bisa ditata di mikanya itu baru dijual gitu. Nah, untuk tipsnya nih teman-teman, tips lain adalah kalau kita berniat untuk jualan seperti ini, lebih baik untuk awal-awal kita PO. Jadi kita nggak nyediain. Jadi PO mau sushi bagaimana gitu. Tapi ya jangan dulu jualan kalau misalkan teman-teman belum percaya diri. Coba aja dulu di rumah, tes ke anak sendiri, tes ke keluarga sendiri. Kalau misalkan itu cukup menjual, baru mulai gitu. Coba ke teman-teman di grup, di handphone, di WhatsApp. Ini strategi saya yang orang jualan juga nih. Ini saya ngasih tips karena saya juga jualan. Saya seperti itu. Jadi punya grup, teman-teman ditawarin dulu grup sekolah, apalagi sekarang sekolah belajar daring ya, belajar online. Saya mulai jualan sushi. Ditawarin dulu, di foto packagingnya yang menarik. Ini kayak gini. Dijual dulu, tapi PO dulu supaya apa? Supaya teman-teman juga modalnya dapat dulu gitu loh. Jadi nggak keluar banyak. Itu strategi. Jadi PO dulu. PO misalkan ada 5 orang. Itu tuh nggak ada yang instan teman-teman. Nggak ada yang jualan langsung massal gitu, nggak ada. Ya, saya pun sama kayak gitu. Jualan dari nol, dari banjir-banjiran, dari segala macam. Jadi PO dulu tuh, PO orang-orang udah ngasih ada berapa orang, tinggal di list, di data. Oh ini butuh modal segini untuk produksi, baru dijual. Kalau rasanya enak, maaf, nyari. Kalau rasanya enak, itu tuh dengan sendirinya mereka akan repeat order. Nah, dari situ baru teman-teman bisa berinovasi. Oh, ditingkatkan lagi levelnya. Ternyata kemarin suka yang seperti ini. Saya tingkatin lagi nih levelnya. Nanti akan ada kayak gini lagi, ada kayak gini lagi. Jadi teman-teman itu terus berkembang gitu loh. Terus berkembang dengan sendirinya. Permodalan teman-teman kuat sendiri. Dari mulut ke mulut kuat sendiri dan itu tidak perlu. Jadi mandiri, teman-teman tuh benar-benar mandiri gitu loh. Itu yang saya rasa. Untuk usaha itu saya sama sekali teman-teman ini sharing ya, sama sekali saya tidak meminjam modal. Jadi saya tidak meminjam modal ke A ke B, tidak. Saya hanya percaya diri ya. Saya percaya diri, saya punya kemampuan, saya percaya diri dan saya bismillah bahwa saya sanggup. Itu teman-teman ya. Segala sesuatu kalau sudah dimulai dengan niat ya, wajar kalau nanti ada komplain. Misalkan nih teman-teman ada komplain, ini kok begini ya rasanya. Tapi komplain tersebut jangan dijadiin kecil hati. Jadi kita nyoba, oh apa ya yang salah dari yang kemarin? Ada yang salah nggak dari yang kemarin? Seperti itu ya. Nah, belum selesai teman-teman. Jadi untuk yang tadi ini yang terutama untuk yang posisi nasinya di luar, ini teman-teman bisa tambahin aneka topping di atasnya ya. Boleh ditambahin selain wijen. Kalau wijen kan tadi bisa digulung di situ ya. Nah, yang lainnya itu bisa ditambahin sama tobiko kayak gini. Ini ditempatin di terakhir aja. Kayak gini. Cantik kan? Terus kemudian alpukat. Jadi sebenarnya tekstur itu tidak menggunakan alpukat. Ya. Nih. Tapi ada yang memang teksturnya kayak nih. Lihat teman-teman. Nah, menarik kan?
Jadi dari berbagai macam apa namanya yang kita buat itu bisa kita kreasikan dengan sendirinya. Yang penting kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak melenceng dari yang seharusnya, koridor yang seharusnya. Jadi jangan yang boten-boten nambahin jengkol gitu ya. Yang penting yang lurus-lurus aja gitu, yang kira-kira bisa seperti itu. Ya teman-teman. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kunjungi Instagram saya kalau teman-teman butuh inspirasi. Inspirasi itu sebagai motivasi ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi motivasi bahwa seorang UMKM yang tadinya bukan apa-apa nih, saya juga sekarang belum apa-apa, cuman setidaknya saya mandiri dengan apa yang saya punya gitu. Jadi teman-teman juga bisa seperti itu dari nol ya. Jadi ini alpukat, ini yang polos pakai wijen, ini yang ada tobikonya, yang ini dalamnya ada krep, dan yang lain-lain ini inari ya. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari pembimbing, ada untuk yang mau ditanyakan? Nama Instagramnya apakah? Silakan. Nama Instagramnya apa ya? Oh, Instagram saya. Oriza _by_Lia. Nanti teman-teman di sini dibantu di grup kali di share, ya. Seperti itu. Terima kasih. Kayak gitu. _ Ya, boleh ada lagi pertanyaan selanjutnya? Cukup sih. Sudah? Apakah cukup jelas, teman-teman? Masih ada waktu? Ada sisa waktu? Ada lagi? Wortelnya itu mentah atau matang ya? Wortel segar semua. Wortel itu mentah, jadi itu krius-krius. Tapi kalau misalkan khawatir nih ya, khawatir karena misalkan saya belum tahu nih, nggak semua nggak semua calon pembeli saya itu suka wortel mentah. Boleh direbus dulu. Direbus sebentar ya? Direbus dulu. Iya, nggak apa-apa. Direbus dulu boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa direbus dulu gitu loh. Yang penting jangan terlalu lembek. Ya, nanti kalau lembek kan jadi dia masih Bu. Ya, ke makanan lain dia akan berpengaruh rasanya seperti itu. Ini pertanyaan bagus. Silakan lagi, ada lagi yang mau tanya mumpung ada saya di sini. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Boleh. Kebetulan saya di rumah punya cuka beras. Itu tinggal ditambah dengan gula pasir sama 1 sendok teh garam aja ya? Betul. Nah, tidak ditambah air panas atau apapun lagi? Tidak sama sekali, tidak. Jadi cuka beras itu wajib, ya. Kalau untuk sushi itu harus ada, wajib. Jadi harus pakai cuka beras. Boleh dicoba dulu di rumah, tes. Ya, hari ini saya mau tes, Mbak. Wih, kebetulan saya punya nori. Ya Allah, terima kasih. Ya, Ibu. Ya, saya udah punya nori, Mbak. Saya dukung. Silahkan Bu ya, saya dukung. Silahkan dicoba dulu di rumah. Tapi nanti keburu itu. Kenapa? Tapi maaf Mbak, kalau beras itu Jepangnya saya kan belum ada kebetulan. Jadi kalau untuk beras biasa boleh beras biasa aja. Tapi yang bulirnya itu bulat, jangan ya? Yang lonjong Bu. Jadi bulirnya itu bulat ya. Bulat. Kalau nggak salah jenis beras Pandan Wangi yang bulat-bulat, atau enggak sekarang itu ada mentik susu Bu. Itu nggak perlu ditambah minyak wijen, itu nggak perlu. Nggak usah. Nanti rasanya aneh Bu. Rasanya aneh. Nanti aneh lagi rasanya. Apa-apa ya. Insya Allah sudah cukup enak. Insya Allah sudah cukup enak. Dan dicampur bumbu yang cuka beras itu ya, gula, cuka beras, sama garam aja ya nasinya. Betul. Saya mau ngetes rasa kalau gitu ya. Kan ini kan nggak afdol kalau nggak ngetes rasa. Ada yang mau ngetes rasa 1 orang. Tes rasa ya. Jadi belum seperti sushi yang diharapkan. Boleh Mbak, sini Mbak pakai garpu, mana tadi ada garpunya nih. Mau yang mana? Mau nyoba yang mana? Bikinan sendiri tadi. Boleh. Oh, yang pakai tuna. Oke, boleh dicoba. Nanti namanya silakan. Ini tidak ada
tips dan ininya untuk penyimpanannya seperti apa, terus kira-kira dia tahan untuk berapa lama kalau untuk disimpan gitu. Oke. Untuk Susi, aduh pertanyaan bagus banget Pak. Ini bagus banget, bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kelewat juga ini untuk hal ini. Kalau kita ngomongin safety food, ya kebetulan kemarin saya baru di training ini harus sharing juga sama teman-teman. Minimal dalam batas ambang keamanan itu 4 jam. Lebih dari itu berarti ada sesuatu, artinya ditambahkan sesuatu yang untuk mengawetkan. 4 jam dari terakhir kita bikin. Supaya apa? Tidak berkembang virus-virus yang tidak diinginkan, bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Jadi saran saya seperti ini, kalau Bapak memang mau berniat untuk membuka usaha, seperti saya tadi bilang, coba PO dulu. Jadi dipastikan yang Bapak buat ya, itu adalah sudah ada peminatnya. Gitu. Jadi dulu. Tapi kalau misalkan nih kebetulan ikut pameran, ya ikut pameran. Nah, ada baiknya kalau pameran itu minimal sejam saja di display, terus sambil bikin lagi sejam di display, bikin lagi. Jadi begitu, ya. Toh kalau misalkan pameran pun kan dia nggak mungkin seharian full. Kalaupun seharian pasti ada kita bisa ngira-ngira nih yang mau di display sama yang mau dijual ke penjual pasti beda. Saya contoh saya akan ngasih pengalaman saya pribadi. Ketika saya ikut pameran, yang untuk display sama yang untuk dikasih sama customer itu saya bedain. Yang di display saya nggak akan jual karena itu fungsinya hanya untuk menarik perhatian aja. Jadi kalaupun saya tidak merasa bersalah karena itu dipastikan barang itu hanya untuk display. Tapi kalau untuk dijual mendingan kita bikin dulu. Gitu, seperti itu Pak kira-kira. Ya. Jadi kalau untuk safety food nanti mungkin Bapak setelah tahapan ini ada kesempatan mengikuti training selanjutnya ya. Nanti akan dikasih tahu kenapa sih tahannya si makanan itu hanya boleh segitu gitu. Yang aman untuk dijual, dikonsumsi ya. Seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaan lain? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lain lagi? Ada lagi mungkin seputar usaha kecil yang berhubungan sama ini, gimana kiat-kiatnya supaya nanti bertahan kalau misalkan di tengah pandemi ini, atau teman-teman juga yang punya apa namanya, sebetulnya sudah punya usaha tapi bingung dengan kondisi ini, boleh tanyakan aja. Siapa tahu saya ada sedikit bisa ngasih gambaran. Gimana? Dari pembimbing ada yang mau? Kalau Mami udah selesai ngajarnya, kita main sama. Bu Lia, aku mau tanya. Boleh. Kalau misalnya itu kan tadi ada yang tuna juga ya Bu ya? Itu kira biasanya harga pasarannya berapa ya Bu? Kalau misalkan untuk mau dijual kayak isi tuna, terus sama yang tadi kan ada juga yang sayuran itu kira-kira harga pangsa pasarnya, harga pasarannya berapa gitu Bu? Oke. Untuk yang saya buat, untuk yang saya buat kali ini, tunanya sendiri itu kan ini kan cuma pakai mayo yang simpel lah, yang sederhana. Jadi satu packaging itu kira-kira ada empat potong sushi dan juga sausnya. Itu makanya saya nggak bisa menentukan berapa harga persisnya karena tergantung masing-masing dari teman-teman sendiri mau jual berapa. Kalau saya pribadi, saya belum pernah jual sushi, jadi saya nggak tahu sushi itu berapa yang mau saya jual. Seperti itu, saya nggak bisa ngasih gambaran itu. Kalau saya ngasih, nanti entah itu kemahalan atau entah itu kemurahan gitu. Buat saya sendiri, saya belum mengakumulasi berapa modalnya, terus berapa persen yang mau diambil. Kayak gitu, mungkin itu agak jawaban yang awang-awang kali ya. Nggak bisa pas persis karena itu tadi kalau mengenai keuntungan, mengenai sendiri adalah si pembuat gitu. Si pembuatlah yang harus menentukan dari dia runtutan modal
Kalau saya sendiri untuk hari ini saya tidak meruntutkan berapa jumlah modal, berapa jumlah yang harus dikeluarkan, kira-kira harga jualnya berapa. Saya belum ada. Ada lagi? Bu, aku mau tanya lagi, kalau misalkan kalau pakai salmon itu... Ada yang berminat setelah ini langsung buka usaha? Bu, aku mau tanya lagi, Bu. Ya. Mau nanya. Kalau misalkan pakai salmon itu dia kuat berapa jam ya, Bu ya, di luar? Maksudnya di luar di luar kulkas gitu, Bu? Wah. Oke. Kalau untuk ikan-ikanan dari freezer dikeluarkan dari freezer itu harus langsung diolah, tidak bisa didiamkan lama atau dimasukkan kembali ke dalam kulkas. Itu akan menimbulkan atau akan memberi kesempatan bakteri untuk berkembang biak berjuta-juta, beribu-ribu. Nah, kalau Ibu mau salmon ya, saya sarankan untuk dimasak terlebih dahulu. Karena kan kita nggak tahu, kecuali kita beli salmonnya yang grade bagus. Contohnya grade A yang salmon shiny. Yang dia di closing dia dimakan. Tapi kalau untuk salmon Norwegia ya, salmon dijual di pasar. Setelah dulu. Ya, entah itu dipanggang sebentar atau ditumis sebentar, yang penting diolah dulu, jangan sampai dia kondisinya mentah. Untuk ketahanan sendiri tetap untuk pangan itu 4 jam dari pengolahan, itu standar terbaik gitu, maksimal segitu, kecuali memang dimasukkan ke dalam kulkas atau apa, itu pun nggak enak sushi dimasukkan ke dalam kulkas karena nasinya itu akan keras gitu, seperti itu. Ada lagi? Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Nah, untuk yang menarik, saya tuh kemarin sudah, ini saya mohon maaf banget ya, saya tidak bisa bawa contohnya, tapi nanti saya janji, nanti linknya saya kasih. Ya, jadi ada yang menarik tuh, packagingnya tuh ada yang menarik. Yang pertama itu mika bening, ya, mika bening, khusus untuk sushi, ya, dia traynya panjang, khusus untuk sushi, harganya itu sekitar 420 perak satu. Dia jualnya per 50, kelipatan 50, jadi harus beli 50. Tapi itu juga masih murah sih, masih sekitar 21.000. Tapi kalau mau ningkat yang lebih levelnya lebih bagus lagi, itu satu tray harganya 3.200. 3.200 itu dia sudah ada kayak lukisan-lukisannya. Packagingnya tuh sudah cantik. Nanti saya kasih deh, insya Allah saya janji nanti ke pembimbingnya saya akan kasih linknya ya. Kalau perlu saya kasih link yang jual paket sushi kalau mau nyoba. Kalau nanti saya kasih. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu dengan Desi. Ini online. Inari ini saya beli online. Inari ini saya beli online. Ya. Diulangi, mohon diulangi. Ya. Halo, Mbak. Halo, iya. Ibu, saya mau nanya, kalau misalkan masalah, kalau tentang inari itu gimana topping-toppingnya itu seperti apa ya, Ibu ya? Aduh. Enggak. Suaranya mana ya, Mbak? Suaranya hilang.
Suaranya nggak ada suaranya ya. Itu kepencet mute itu. Mute. Oh, suaranya nggak ada, ke mute ya? Iya, suaranya hilang. Nggak ada suaranya. Oh iya, kepencet, coba, sedang diperbaiki. Sebentar, saya sambil minum ya. Kau sama terus. Sudah ada tes? Sudah? Oke. Saya ulang. Untuk semua bahan saya beli online. Jadi saya beli online semuanya, tapi diracik, ada beberapa yang diracik sendiri seperti teriyaki saya racik sendiri, ya. Dan yang lain-lain ini semuanya online. Nah, beli online-nya tuh gimana? Nih teman-teman, saya ulang lagi ya. Online sekarang sama 2-3 tahun lalu sangat berbeda. Sekarang itu sudah banyak yang versi repack. Versi repack, jadi teman-teman bisa beli untuk percobaan dulu, uji coba, beli yang kecil-kecil. Semuanya dari bumbu, terus kemudian saus-saus, terus kemudian ini nih kulit inari, ini semuanya repack. Jadi untuk coba ngetes, beli dulu yang kecil-kecil dulu. Versi yang kecil-kecil dulu, beli versi yang kecil-kecil, nih yang seperti ini semuanya ada. Dan harganya itu ya, untuk sekali ini nih harganya cuman sekitar range itu sekitar 16.000 sampai dengan 25.000. 16.000 sampai dengan 25.000 itu saya bikin segini masih banyak sisanya. Itu masing-masing ya, harganya segitu. Ini masih banyak sisanya. Terus kemudian untuk saus-saus itu teman-teman bisa gunakan jangka panjang. Jadi misalkan modalnya pertama duluan tapi bisa dipakai untuk beberapa kali gitu. Jadi nanti untuk ngitung harga jualnya juga sama seperti itu, dipakai berapa kali nih gitu. Dibagi terus kemudian ditambahkan berapa keuntungan yang mau itulah harga jual. Seperti itu teman-teman. Ini untuk inarinya nih, nanti nih toppingnya seperti ini. Mau kerjaan ke sini. Ya. Oke. Baik. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Endo di mana? Bu Endo nanti mau ngasih plakat. Ya kan dulu itu dulu. Terima kasih. Terus misalkan nih teman-teman berminat untuk membuat usaha seperti ini, saran saya adalah jangan mengeluarkan modal dulu tadi seperti saya bilang. Jadi buatlah PO supaya teman-teman juga belajar untuk berbisnis itu tidak stres, ya. Mengukur pasar. Jadi mengukur pangsa pasar kita segimana, peminatnya segimana. Coba usahakan dulu ke teman dekat, ke keluarga, nanti dia akan dari mulut ke mulut gitu. Kalau kita enak makanannya, itu akan dari mulut ke mulut gitu, seperti itu. Hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang luput. Jadi kita kadang-kadang fokus sama harus ngeluarin modal besar segala macam. Enggak, kita buat konsumsi diri sendiri dulu aja gitu loh. Setelah itu baru untuk dijualnya kita bikin PO seperti itu. Bagaimana? Rekan-rekan ada yang masih mau ditanyakan? Ya, betul. Saran saya kalau mau online paling tidak di GoFood ya. Online itu di GoFood atau enggak saran saya seperti ini ya tadi. Kita mengetahui dulu berapa jumlah yang pesan ke kita. Itu banyak sekarang teknik seperti itu. Jadi sekarang teman-teman gini, jangan khawatir. Para penjual yang sudah besar pun dia nggak mau nyetok banyak-banyak. Dia harus PO dulu. Karena apa? Lagi zaman susah begini siapa yang mau makan? Kecuali kita mau berdonasi ke orang. Ya, seperti itu. Jadi contohnya gini, kalaupun kita tidak jualan di online store seperti Tokopedia atau Shopee, kita jualan di Instagram, tapi nih saya kasih contoh. Ada salah satu makanan yang viral banget, yang terkenal banget. Saya coba beli di situ, dia PO loh. PO dulu baru dikirim. Jadi
jangan takut gitu. Jadi segala sesuatu itu kita ke depannya gitu, nggak masalah. Nanti kita nggak jalan-jalan, enggak, bukan begitu. Yang nggak jalan-jalan itu justru kita ketakutan terus gitu. Jadi belajar untuk tidak merasa takut dan khawatir untuk melangkah seperti itu. Mencoba, berusaha. Kalau setiap usaha itu hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Gitu. Ada lagi? Ya? Gimana, teman-teman? Ya, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Semoga dengan sedikit ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, bagi teman-teman semuanya, merasa terinspirasi dan mau mencoba, terutama mencoba mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung artinya biarpun dalam situasi seperti ini kita berusaha untuk bisa menghasilkan sesuatu yang original, yang hasil kita sendiri, apapun hasilnya. Kalau kita nanti akan menemukan celah gitu loh. Dan jangan lupa saya titip satu hal, jangan lupa berdoa gitu. Berdoa, berusaha, bertawakal, dan teruslah berpositif thinking. Artinya kita berprasangka baik, baik itu dengan pencipta kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika saya ada kesalahan, kata-kata maupun yang tidak disengaja ya. Saya mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya kepada rekan-rekan Sudin dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan langsung ya, tidak daring seperti ini. Dan kalau ketemu saya di jalan, maaf saya kan nggak tahu nih teman-teman wajahnya seperti apa. Kalau ketemu saya di jalan, kita bisa sharing ilmu dan lain sebagainya ya. Silaturahminya tidak hanya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lira ilmunya. Terima kasih Bu. Untuk acara selanjutnya, dengan berakhirnya materi dari Oriza Bailia, maka berakhir sudah acara pelatihan pada hari ini. Semoga dengan adanya pelatihan ini dapat membantu Jackpreneur dalam meningkatkan kemampuan usahanya, sehingga usahanya terus berkembang dan level usahanya juga terus tumbuh naik. Sehingga kedepannya Jackpreneur binaan suku dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi kota administrasi Jakarta Pusat dapat sukses rekrut tenaga kerja. Pada akhirnya dari program pengembangan kewirausahaan terpadu. Tadi ada peserta anak kecilnya lucu. Yang telah ditetapkan yaitu perluasan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran dapat tercapai. Berikut kami sampaikan untuk dari suku dinas tenaga kerja kepada Oriza Bailia, kepada dari Ibu Endah, persilakan. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu, nanti kita foto dulu ya Bu. Kamu itu foto gak? Terima kasih. Terima kasih. Beyond my expectation. Gue jadi bingung. Amin, insya Allah. Kalau nggak bosan sih. Kalau tidak bosan dan tidak ini boleh insya Allah. Saya senang banget berbagi. Dan ada Oma ya. Aku. Ini mau foto rame-rame.
Dua Bunda. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Aku lihat Oma lagi. Aku ngeliat Om. Ya, boleh live ya, Bu? Keluar belum ya? Sudah boleh live belum ya, Bu? Sudah. Silakan. Oh ya, oke. Terima kasih. Selamat. Makasih, Bu. Makasih, Ibu. Makasih. Dadah. Terima kasih Ibu infonya. Terima kasih Bu. Semongko Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Semangka. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu. Leave out now.